Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Apa kata syaitan? Kita sudah dapat dua laba orangnya. Laba dua orangnya. Yang pertama adrak tumul mabit. Kita sudah ada tempat transit, sudah ada tempat tinggal. Wal asya, makan malam kita kena kabereh makan malam. Maka kalau ada keluarga, satu keluarga setiap malam tidak pernah dia baca bismillah ketika makan, syaitan berpesta malam itu. Ya, dia berpesta sampai pagi, Pak. Tengok Pak. Tengok binalom. Maka rumah ini dihuni oleh syaitan. Tapi kalau kita masuk ke rumah, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nyanyi naurung lah rumah. Nya setan-setan iweh Pak, iweh. Katanya apa? La mabita lana. Kita nak ada tempat tinggal hari ini. Atau kita baca assalamu alaina kalau rumah kosong. Ya rumah kosong. Tak ada pun naurung, pakai kunci bak gedanya apa. Assalamu alaina wa ala ibadiyas salihin. Selamatlah untuk kami, ya nampak, untuk kami dan hamba-hamba yang saleh. Tapi bisa juga kita ucapkan assalamualaikum jecik ke hanja, ya nampak, keberkahan. Jadi seperti apa namanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salam, padahal yang memberi salam hanya jelah tahu, Mbak. Rupanya sebuah batu yang setiap hari beri salam ke Rasulullah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Kejayu ana muthawai, Mbak. Ya, jadi artinya apa? Boleh assalamualaikum, boleh assalamu alaina wa ala ibadiyas salih. Nyawa ten ucap salam, tak nedepu nah hanaurung irmo. Nya menyoi jawab, kaje neplung nyu. Ada jipu kan manusia berarti Pak, kaje neplung nyu. Nya bertina sesuatu ina. Ya, nah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadis selanjutnya. Hadis ini cerita tentang sesuatu hal yang tidak diketahui oleh sahabat, yang diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah tahu? Rasulullah diberitahukan oleh Jibril. Jibril selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini juga memberikan gambaran Rasulullah tidak melihat iblis itu, Pak. Tidak melihat iblis. Tetapi diberitahukan oleh Jibril, ada iblis wahai ya Muhammad, ada iblis di sini ya Muhammad. Ada setan di sini ya Muhammad. Ya. Ceritanya begini. Hadis ini dari Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, kunna idza hadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman. Kami ketika menghadiri makan-makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ente nak diundang ya, apakah oleh Yahudi atau siapa saja, Rasulullah memenuhi undangan itu. Dia sahabat juga ikut bersama Rasulullah. Ya, nah. Lagi katanya tengku kampung, imung kampung undang ke pakak bedun raurung geja, ya geja. Ya. Setelah itu apa kata sahabat? Lam nada aidiyana hatta yabda'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak mengambil makanan itu sebelum Rasulullah ambil. Nyo etika, maka menyot aja ngengku imum ngengku kampung. Be cocoy ni segala coy ngengku kampung. Nyo ngengku kampung golong siap dong katanya kabeh makanan dapat habis ni mah. Dan ke-ke-ke-ke kampung hana tepule maknya. Jadi tok nan cok nyutrap dah cok ni, Pak. Itu etika namanya, Pak. Etika. Maka sahabat mengatakan kami tidak memulai dulu mengambil makanan sebelum diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna hadarna ma'ahu maratan. Pada suatu hari yang lain lagi kami menghadiri undangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada hadis juga di sini nanti. Bagaimana kalau kita sedang puasa, diundang oleh seseorang, apakah kita buka puasa? Di sini mengatakan tidak boleh buka puasa. Fal yusalli. Dia wajib hadir, kemudian sampai ke situ apa? Bersalawatlah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lundum puasa lu. Bukan kita buka puasa. Nyota hadiri wajib, Pak. Hadiri wajib dah buka puasa. Tidak. Menghadiri saja wajib, makan tidak wajib. Hanya buka puasa ni, Pak. Makanya di sini disebutkan dalam hadis ini, ketika seorang yang sedang berpuasa diundang oleh orang lain. Contoh orang Senin katanya biasa ada puasa Senin Kamis, ya, Pak. Nya orangnya gepegat walimah hana ni. Orang Senin gepegat, undang gede-gedenya, kagak depa dia puasa. Nyo lu undang je, pergi buka puasa apa hanai buka. Nyo hanai buka bibi orangnya, dia caji. Tidak memenuhi undangan. Mengundang dia.
Bagaimana posisi beliau? Rasulullah mengatakan, kalau orang yang berpuasa diundang untuk walimah sesuatu, falyusalli, nembak, hendaklah dia bersalawat, ya nembak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lundum puasa orangnya, ya nembak. Jadi bukan saja anda buka puasa, tiap-tiap orang lagi hantar dah puasa lagi dia, bahkan sampai-sampai diundang lagi, sampai-sampai diundang lagi. Sedang taduknya, hai tajak kedai kopi lom puasa, memenuhi undangan kau wajib, ya nembak nembak. Kancu puasa kau, kau sedang ya nyolong puasa, hanya undangan yang taduk kedai kopi undangan, harus buka puasa. Ya, memenuhi undangan wajib. Kemah lah mudah Pak. Nyauru ya perkaru katanya. Tapi hendak ada puasa dia Pak. Ya, maka falyusalli, pemenuhi undangan dia. Jadi waktu diundang walimah, kita datang ke walimah. Yang wajib kita penuhi undangannya, bukan makanannya. Maka truk kenan tadu. Hana ada budget, apa. Setelah habis waktu, habis ini daweh ya Pak. Kita sudah memenuhi undangan. Maka makna memenuhi undangan bukan makan, hana meceh baju nih. Datang saja sudah memenuhi undangan. Jadi kan berarti inti harus buka puasa tapi ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah, sekarang kita lihat. Ketika mereka ini menghadiri lagi makan-makan bersama Rasulullah. Faja'at jariyah. Rupanya ada seorang anak kecil. Sahabat tidak tahu bersama anak kecil ini ada syaitan rupanya. Ya, ada syaitan. Yang menyuruh dia itu rupanya syaitan. Ya, untuk mengambil makanan. Karena setan tak berani dia, Pak. Dia tak berani ngambil makanan sembarangan. Dia tunggu saja. Yang lagi ase naik preh, Pak. Ya seperti kucing, dia tunggu saja, Pak, tunggu sampai kita buang makanan itu baru diambil. Hang kecil dia tamu kenan, Pak. Ya. Melalui siapa dia? Melalui manusia dia suruh itu, Pak. Necok makanan yang kelun. Ya, Pak. Atau apa? Melalui anak kecil ketika dia ambil, anak mika jaring baca bismillah. Waktu dia makan jatah setan sudah ada di situ. Karena dia tidak baca bismillah. Rupanya ketika datang anak kecil itu, ka'annaha tudfa. Getulak ali Rasulullah. Sahabat melihat, Rasulullah lagi nya. Ketika datang seorang anak kecil ingin ambil makanan, itulah ali Rasulullah, Pak. Rupanya sahabat tidak tahu. Kalau bersama wanita anak kecil ini ada iblis, Pak, ada syaitan. Siapa kasih tahu Rasulullah? Rasulullah dikasih tahu oleh malaikat. Maka malaikat selalu bersama Rasulullah. Ini namanya kalau dalam kajian tasawuf, ini yang merakabah level atas nih Pak, level tinggi Pak. Nanti ada level bawah, terus level ini sampai level tinggi Pak. Murakabah level tinggi itu Allah Subhanahu wa taala bukan menjaga tubuh kita saja, tetapi apa? Sudah menyuruh malaikat untuk membisikkan sesuatu hal kebaikan-kebaikan. Itu murakabah level tinggi Pak. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Jangan. Seperti Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Allah mengatakan kamu jangan takut. Saya melihat kamu, saya mendengar kamu, kamu jangan takut. Dan kamu akan dikawal oleh para malaikat. Baik, ini jaju. Ya, Mbak. Ini murakabah sudah level tinggi, Mbak. Yang model katanya apa ni? Murakabah level ni. Bahkan kalau dalam murakabah hanya level dia, Mbak. Ya. Kemudian setelah itu, wanita anak kecil tadi ditolak oleh Rasulullah. Fazahabat litada'a yadaha fi ta'am. Kenapa? Karena dia mau mengambil makanan, Mbak. Mau mengambil makanan ditolak oleh Rasulullah. Orang awam memahaminya apa? Oh macam kokri Rasulullah ya. Makanan icok li anak min hanjutnya Pak. Bagaimana ini? Kita sedang duduk ijak anak min icok, bah biarin saja. Sahabat tidak tahu kalau itu ada setan di situ Pak. Nanti dikasih tahu Rasulullah nih. Ya Pak. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biadiha. Rasulullah mengambil tangannya dan apa namanya dicegah tangannya untuk ambil makanan tadi Pak. Setelah ditolak, dicegah makanan untuk mengambil makanan tadi tangannya. Kemudian setelah itu anak tadi nggak jadi ambil makanan itu. Sahabat melihat, nyopo lehnya. Thumma jaa Arabiyu. Setelah itu datang lagi orang Badui, Pak. Anak tadi sudah lari dia. Dia mungkin berpikir kridha Rasulullah, cukup krid. Tacok makanan saja hanjut, tacok makanan. Kemudian datang lagi orang lebih kalah, orang Badui. Ka'annama tudfa. Getulak cili Rasulullah rupanya Pak. Getulak juga. Fa akhadha biyadihi. Kemudian dipegang tangannya Pak. Apa kata Rasulullah? Baru jelas sekali Rasulullah. Wahai sahabat-sahabatku, wahai orang Badui, inna syaitan yastahillu ta'am alla yudhkarismullahi ta'ala alaihi. Tahu nggak kalian bagaimana syaitan menghalalkan makanan kita? Kayaknya hanya cowok setan nggak berani diambil makanan kita Pak. Ya, nama. Cara menghalalkannya
seorang tidak menyebutkan nama Allah, seorang tidak baca bismillah, itu sudah halal bagi syaitan. Yang tak cok makanan tak dapat soalan apa. Yang halal bagi syaitan. Kenapa halal bagi syaitan? Syaitan pernah berdialog dengan Allah. Ini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin punya Imam Al-Ghazali. Apa kata syaitan? Ya Allah, engkau tidak adil. Adam engkau belikan semuanya, padahal dia ibadah tidak, apapun tidak. Saya sudah beribadah ribuan tahun. Kenapa engkau berikan lebih kepada Adam? Allah bertanya, apa yang lunjuk lebih apa? Engkau berikan makanan, minuman, apa saja yang ada. Apa jawab Allah? Kamu juga dapat jatah dari dia. Jatah kamu apa? Makananmu. Jatah kamu, setiap makanan yang dimakan oleh ibnu Adam tidak membaca bismillah, itu jatahmu, kata Allah. Setiap ibnu Adam yang tidak baca bismillah ketika minum, itu jatahmu. Maka tenang sekali setan. Maka makanan setan itu kan dua. Yang pertama kotoran-kotoran, yang kotoran-kotoran. Yang kedua makanan yang tidak dibaca bismillah oleh manusia. Maka jika manusia tidak baca bismillah, kadobel makanan setan. Dia makan kotoran, dan dia juga makan makanan yang dimakan oleh manusia tidak membaca bismillah. Wa innahu, baru dijelaskan oleh Rasulullah. Tahu nggak tadi kenapa anak kecil itu saya tolak tadi? Wa innahu ja'a bihadhil jariyah. Rupanya anak kecil itu disuruh oleh syaitan tadi untuk mengambil makanan. Dan dia terus bersama anak kecil tadi. Untuk apa? Liyastahilla biha, supaya makanan tadi halal untuk dia. Karena anak kecil biasanya tidak baca bismillah. Anami pandai bismillah. Maka jika purno anami bismillah, dari ubu-ubu dah purno bismillah. Ne menyopajuh sesuatu bismillah. Mengakhiri sesuatu alhamdulillah. Ya. Fa akhadtu biyadiha. Maka sebelum dia menghalalkan, saya pegang tangan anak itu. Maka iblis kan bengeh iblis. Ya. Makanya iblis mengatakan, makhluk yang paling saya benci di dunia ini yang pertama sekali kamu ya Muhammad. Kamu, gara-gara kamu saya nggak bisa apa-apa. Gara-gara kamu langit ditutup. Ya, gara-gara kamu saya dilaknat oleh Saya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti gara-gara kamu begini. Ketika kamu diturunkan ke bumi ini, diutus ke bumi ini, maka saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya terus berada dalam laknat. Ya, namanya. Itu hina bu'itha, ketika diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a bihadzal a'rabi. Kemudian datang lagi tadi orang Badui, kata Rasulullah SAW, ingin mengambil makanan. Fa akhaztu biyadihi. Saya pegang tangannya. Kenapa? Walladzi nafsi biyadi. Saya bersumpah demi Allah, kata Rasulullah. Inna biyadihi. Inna yadahu fi yadi ma'a yadaihima. Tangan saya, kata Rasulullah, ketika memegang tangan Badui tadi, saya sudah mencegah setan juga untuk makan itu, sama seperti anak tadi. Ya. Jadi artinya apa? Saya cegah dia karena ada setan di situ, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa dzakara smallahi ta'ala wa akala. Setelah itu Badui tadi baru baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru dia makan makanan itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya, sekarang kita lihat. Kenapa ketika seorang lupa baca bismillah, ketika sudah berlalu waktu tinggal sebuah suap tu, Pak. Kita baca bismillah awaluhu wa akhiruhu, itu untuk apa itu baca seperti itu? Sedangkan tadi kan sudah dimakan oleh setan makanan kita. Hadis ini dari Umayyah bin Makhshi as-sahabi radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Rasulullah sedang duduk waktu itu. Wa rajulun yaqulu. Laki-laki itu ada seorang pemuda sedang makan dia, Pak. Sedang makan. Falam yusammillahi. Dia tidak baca bismillah rupanya. Dari awal tidak baca bismillah. Lam yabqa min ta'amihi ila luqmah. Rupanya ada satu suap lagi makanan terakhir dia, Pak. Makanan terakhir ada satu suap lagi. Falamma rafa'aha, ketika dia mau makan, qala, Rasulullah mengatakan, bismillahi awalahu wa akhirahu. Diajarkan oleh Rasulullah, kamu baca ini, karena tadi kan lupa. Akhirnya pemuda ini membaca bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Bismillah di awal dan di akhir, ya, kata pemuda ini. Fadhahikan Nabi tertawa rupanya. Ada apa tertawa Nabi? Nabi diberitahukan oleh Jibril, ya Muhammad, itu ada setan di samping dia itu,
Kenapa? Dari tadi dia sudah makan, setan itu makan makanan laki-laki ini ya Rasulullah, ya Muhammad. Kemudian apa? Summa qala. Rasulullah kemudian bersabda lagi, mazala syaitan ya'kulu ma'hu. Syaitan itu kalau seorang tidak baca bismillah terus akan makan bersama pemuda itu. Ini Pak Jo, Pak. Syaitan makan terus sama dia. Ketika pemuda tadi falamma dzakaras-smallahi, ketika syaitan baca bismillah di akhir, bismillahi awalahu wa akhirahu, istaqa ma fi batni, semua yang ada di perutnya semua dimuntahkan oleh syaitan. Maka tekem Rasulullah SAW ketika diberitahukan oleh Jibril, wahai Muhammad, syaitan itu sudah muntah dia. Ya, walaupun makanan sudah dimakan, fungsinya kita baca bismillahi awalahu wa akhirahu. Ya Allah, saya berlindung dengan namamu ya Allah, ya, pertama dan terakhir. Maka syaitan, makanan yang sudah dimakan dari kita semua dimuntahkan oleh dia. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjut lagi, Pak. Ya, nya menteng nawat teh 5 menit lagi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis dari Aisyah. Aisyah itu melihat langsung, kadang-kadang mendengar langsung. Ya, nih, Pak. Maka disebutkan hadis dari Aisyah, mendengar langsung atau melihat langsung apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah makan makanan fi sittatin min ashabihi. Jadi Rasulullah makan makanan dengan 6 orang sahabatnya. Jadi pada duduk dengan sahabat 6 roh. Faja'a a'rabi. Rupanya datang orang Badui, nya orang Badui. Kita gambarkan kalau orang Badui artinya urang hana ilmu, urang kampung, urang pedalaman ilmu tan taputan. Ilmu agama tan taputan, Pak. Hai tepu-tepu, Pak. Termasuk Badui yang menari apa namanya sorbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah hampir tercekik. Dan sahabat lain ingin memukul apa orang Badui tadi. Rasulullah mengatakan jangan, biarin saja. Ya, ya cok sorban, Pak. Ila kepeng hana peng, ila kayo hana sorban pe cuci dari sorban, Pak. Ya. Kemudian setelah itu fa'akalahu bilukmataini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemuda Badui tadi, dia tanpa bismillah, tanpa lam, hana salam, hana kum, hana tepu, dia langsung masuk ke majlis Rasulullah. Dia mengambil makanan, sudah 2 suap dia makan. 2 suap dia makan. Hana bismillah, hana tepu, hana salam ya Rasulullah, jid lunduk di samping Rasulullah, nyuruh hana etika. Boleh saya duduk? Nyoh hana apa ijak tak mau ngelaju. Ya. Apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma innahu law samma lakafakum. Dia itu kalau seandainya tadi dia baca bismillah waktu dia makannya, dia baca bismillah, lakafakum, cukup bagi kalian menjadi pelajaran. Ya, nampak? Pelajaran apa? Pelajaran kalau tidak baca bismillah akan dikerumuni oleh syaitan. Maka kalian jangan kalau makan jangan tidak baca bismillah. Bacalah bismillah. Mau makan, mau minum, baca bismillah. Supaya apa? Jatah syaitan tidak ada di situ. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, hadis hasan sahih. Jadi hasan sahih begini. Hadis kalau dilihat dari isinya itu 3. Ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Ya, ini hadis ini hasan, tetapi dikatakan hasan sahih. Dia itu martabatnya bisa menjadi sahih, ya, sedikit lagi jadi sahih. Tetapi dia masih pada apa namanya hasan, ya, pada di tengah-tengah. Ya, ini apa yang kita ucapkan setelah kita makan, setelah kita minum dan lain sebagainya. Ini hadis terakhir. Wa an Mu'az bin Anas radhiyallahu anhu qala. Jadi hadis ini dari Mu'az bin Anas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala ta'aman, barang siapa yang makan makanan apapun itu, maka tidak ada alif lam di sini. Maka kalau digunakan alif lam berarti makanan itu sudah jelas. Ini makanan aja jelas, apa saja yang kamu makan. Faqala, setelah itu apa ucapkan? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Boleh yang doa baca alhamdulillah saja, boleh alhamdulillah. Ya, alhamdulillah jadi. Alhamdulillahirabbil alamin jadi. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin.
Nyan jik hana bupu. Nyan. Atau kita baca begini. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Atau kita sambung lagi. Wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillah ya Allah yang sudah memberikan makan kepada saya, memberikan rezeki kepada saya, min ghairi haulin wala quwwah, tanpa daya upaya dari saya sedikit pun untuk bisa dapat ini kecuali dengan izin Allah. Ya nembak. Rawahu Hokani. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam tanda kutip bukan dosa besar ya. Dosa besar tetap berlaku. Dosa kecil apa? Dosa lengah, dosa nyo, dosa pun, dosa-dosa ubun ya, Pak. Maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis ini waqala hadisun hasan. Kita ini kalau kita tanya, pekan hana dah baca alhamdulillah, makanya penyakit tapi ni, Pak. Kapun hana dah baca bismillah. Yang terakhir tidak baca alhamdulillah. Atau kita tidak baca bismillah fi awalihi wa akhirih. Kalau bisa itu saja kita baca. Sebelum mau habis itu, maka kedua bismillah. Baca saja bismillahi awalahu wa akhirahu. Paling enggak apa setan yang sudah dia makan makanan kita dia muntahkan semuanya, Pak. Ya, dia alergi sekali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ucapkanlah nama Allah dimanapun, dan bacalah bismillah dimanapun kita. Bacalah alhamdulillah ketika mengakhiri makan sesuatu. Nyawa teh katanya dapat jauh bu lebu. Yang katro katanya pekan hana baca alhamdulillah. Hana mereop lah. Untuk menyoget tak mereop itu bikra alhamdulillah. Maka cerita kalau orang yang kata alhamdulillah, nya ka santing dah alhamdulillah pekan karena ka buteng pro ni, Pak. Maka ketika sakit apa alhamdulillah kan beres Pak. Nyan. Dia bukan teringat alhamdulillah atas pemberian Allah tadi, tidak, gara-gara beteng perut. Ketika apa beteng perut alhamdulillah ucap. Jadi kita itu makanan apapun kita makan bacalah bismillah. Kita masuk ke dalam rumah, ada orang tidak ada orang, pertama sekali bismillahirrahmanirrahim. Membuka kunci apa saja bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah akan dilindungi kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilindungi oleh Allah. Tajak oleh ke bismillah. Tajak bismillah, tak kunci bismillah. Selalu bismillah, ya. Apalagi kita ambil wudu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa cukup sekian. Kathib. Ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Luntuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.